Yang B trial and error. Ya. Oke. Sebentar ini kok mau sedih. Ini model kok lambat banget. Sudahlah, lambat banget. Jaringan saya yang lambat ya. Modelnya lambat banget. Oke, nanti itu masih belum bisa melihat sampai minggu ke-15 ini. Ya udahlah, biar aja dulu. Kita masuk Zoom aja dulu ya. Ya, saya akan share dulu untuk slide-nya mana ya. Share screen aja ya. Oke. So, ini masih putar-putar aja nih. Ini terus. Sampai ke-8, sampai 15-nya belum bisa dilihat. Kita masuk dulu ke materi adsorpsinya ya. Nah, kemarin kan sudah belajar sampai membuat kulkas timbangan. Kalau itu udah bisa ya. Nah, sekarang single stage-nya, kalau single stage itu berarti soal kemarin mana ya?
Sini kan? Bentar. Yang kita punya tuh apa ya? Kita kerjakan soal A dulu ya. Soal A itu adalah kita cek untuk inputnya. Feednya kandungannya 9,6, 1000 ya. Feednya 1000. Feed sama dengan 1000 kilogram. Jadi dari sini kita punya nggak mau ya. Dari sini kita punya LS jadinya ya. Harusnya itu L0 itu. L0 sama dengan 1000 kg. Tapi karena kita tidak tahu kandungan berapa massa yang ada di larutan tersebut, berapa massa warna ya. Ini massa warnanya kita tidak tahu, tahunya cuma unit warna aja dari hasil analisis. Jadi ini asumsi LS sama dengan L0. Jadi LS-nya sama dengan 1000 kg. Sama dengan 1000 kg. Terus feednya itu mengandung warnanya X. Warna itu berarti warna dalam larutan, berarti Y ya. Ya 0 ya. Ya 0 lah gitu ya. Ya 0 sama dengan 9,6. Ini karena bentuknya sudah dalam bentuk unit warna per kilogram larutan, berarti dia sudah dalam bentuk ya 0 ya. Di sini ya 0-nya 9,6. Jadi kita plotkan, sebentar. Yang diketahui apalagi selain itu? Diketahuinya itu ya itu ya. Terus konsentrasi keluar berarti Y1 ya. Y1 sama dengan 10%, 0,10% dari kalikan 9,6 ya. Kalikan ya 0. Nah, ini sama dengan 0,1 kalikan 9,6. Nah, ini Y1. Terus apa lagi yang diketahui? Mungkin absorbennya diketahui mengandung warna tidak? Tidak dikatakan apa-apa ya. Nah, absorben tidak dikatakan apa-apa berarti X0 aja deh. Ini X0 sama dengan 0 ya. X0 sama dengan 0. Karena alasannya gimana? Karena tidak dinyatakan karena absorben tidak dinyatakan mengandung warna ya, solut, mengandung solut
dalam kurung warna. Itu ya. Nah, sekarang kita plotkan pasangannya. Nah, ini yang penting itu kalian harus ingat pasangannya. Untuk soal A itu, pasangannya apa dengan apa. Nah, jadi harus diingat, dibuat cascade-nya ya. Dibuat cascade-nya seperti ini. Ini ke bawah semua. Ya inilah cascade-nya ya. Ctrl C, saya coba. Kayaknya harus diblok dulu dari screen-nya. Warnanya juga nggak bagus. Kita grup dulu aja. Di grup. Terus space-nya spesial. Masih dari situ. Oke ya, ini ya. Jadi pasangannya adalah X0 dengan Y0, X0 dengan Y0, kemudian kita harus mencari X1 dan Y1-nya. Nah, kita plotkan, ya, kita plotkan X0 dengan Y0. Kalau kita plotkan itu berarti X0-nya 0 kan? X0-nya 0, Y0-nya 9,6. Berarti titiknya ada di sekitar sini. Ya. Tuh. Ini warnanya merah. Oke ya. Oke. Nah, setelah kalian tahu X0, Y0-nya di sini, berikutnya adalah kita tahu Y1-nya itu 0,96. Jadi, dibatasi. Ini adalah batasan Y1-nya. 0,96. Hampir mendekati 1 ya. Nah, itu batasannya sampai ke kurva setimbangan. Oke. Batasannya itu. Sampai kurva setimbangan. Tapi pasangannya apa? Cari, di sini kita harus mencari X1 ya, pasangan dari Y1. Nah, karena kita sudah punya Y1-nya, maka pasangan dari X1 itu kalau kita lakukan adsorpsi ya, maka maksimumnya itu terjadi sampai setimbang. Kalau setimbang berarti dia titiknya akan ada di sini. Ya, adsorpsi itu akan dilakukan sampai dengan setimbang sehingga titiknya itu akan berada pada setimbangan. Nah, di situ. Jadi Y1-nya 0,96. Nah, pasangannya itu adalah yang ini nih.
ya pasangannya. Nah, pasangannya adalah itu. Angkanya berarti sekitar 260, 60, 70, 75 lah, 275 ya. Jadi dari grafik dapat X1 sama dengan 275 ya. X1-nya 275 sebetulnya ya. Nah, kalau kalian ingin bicarakan slope-nya mana? Sebetulnya dari situ kita sudah bisa buatkan slope-nya ya ini, begitu ya. Itu slope-nya karena operasi adsorpsinya sampai setimbangan, maka slope ini ujungnya itu adalah pada setimbangan ya di sini. Nah, kalau kalian sudah dapat X1-nya berapa, X0-nya 0, X1-nya 275. Kemudian kalian pakai persamaan slope-nya itu ya. Pakai persamaan slope yang ini ya. Di sini 260. Kalau gitu diganti ini jadi 275. Tapi nggak tahu ya kalian dapatnya berapa. Kalau di sini kelihatannya 275. Nah, dihitung dari situ. Jadi S-nya berapa? Berapa banyak jumlah adsorben yang diperlukan. Begitu, itu nomor 1 ya. Nomor A. Nah, kira-kira bisa nggak? Kayaknya bisa ya. Gampang itu. Kelihatannya sih tidak terlalu. Oke. Ada yang mau tanyakan nggak? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu di rumus untuk cari absorbennya kan minus S per L gitu Pak. Nah itu kenapa minus Pak? Oh, kenapa minus? Itu jadi saya mana nih slide. Nah, ini kita kembali ke sini ke teori yang ini. Ya. Nah, ini adalah cascade untuk aliran cross current. Ya, ini cascade untuk aliran cross current. Untuk aliran cross current ini ya, kita buatkan masa-masanya. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuknya ini dan ini harus sama dengan yang keluar. Jadi yang in, nah yang in-nya itu adalah sebetulnya L0 ya 0 tambah S0 X0. Yang ini kan. Tapi karena kita menggunakannya rasio, kalau L itu kan laju total ya. Kalau LS itu adalah laju diluen. Ya, jadi yang kita tinjau itu adalah laju diluennya. Nah, sehingga L0 dengan L1 sama dengan L. SS S0 begitu ya, di sini sama dengan S1 sama dengan S begitu ya. Di sini. Sehingga dari persamaan ini terus kita ubah ya. L-nya kita ubah jadi L, S0 jadi S, dapatnya seperti ini nih, yang atas dulu. Ya, dapatnya yang atas ini. Nah, karena nilai L-nya sama, kita kumpulkan. L-nya kita kumpulkan, S-nya juga kita kumpulkan. L sama dengan Y0 min Y1. Ini pindah ya, pindah ke kiri. Sedangkan yang X0 ini pindah ke kanan. Sehingga di sini L sama dengan Y0 min Y1, S, X1 min X0. Ya, di situ. Terus kita dapat S per L sama dengan Y0 min Y1 per X1 min X0. Intinya adalah kalian harus mendapatkan nilai per X ya. Situ. Karena ini adalah
slope-nya. Kalau X per Y ya seper slope jadinya kan, jadi susah nantinya. Nah, kita kumpul. Jadi buatkan delta Y per delta X sama dengan S per L. Tapi delta Y per delta X-nya itu di sini Y0 min Y1. Di sini X1 min X0. Nah, kalau kalian mau bentuknya seperti ini, ya silakan saja. Ya, Y0 min Y1 per X1 min X0, S per L-nya itu positif. Tapi nanti hasil di sininya akan nanti slope kalian itu jadinya aneh begitu ya. Kalau positif itu ya nanti nggak ketemu sebetulnya. Ya, di situ. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya 0, jadi yang masuk dikurangi yang keluar, sedangkan yang ini yang keluar dikurangi yang masuk. Nah, ini dibuatkan jadinya ya 0 min 1 per X0 min X1. Karena ini harus dipindah X0 min X1, maka ini harus dikalikan dengan negatif. Negatif, kalikan negatif, di sini dikalikan negatif juga. Nah, sehingga negatif S per L di sini adalah ya 0 min 1 per X0 min X1. Makanya di sini nilai slope-nya akan bernilai negatif min S per L. Begitu ya. Kalau kalian masukkan ke sini, nilainya X0 min X1 itu juga negatif. X0-nya tadi 0, X1-nya X1-nya 270 begitu ya. Di situ. Atau kalau kalian mau dibalik ya 0 min Y1 ya nantinya kalau ya 0 min Y1 nah ini jadinya ya 0-nya tadi berapa? 9,6. Ini 0,96 positif. Sedangkan X1-nya X1-nya dapat 270-nya dari mana? Begitu ya. 270 min 0. X0, 0. Situ. Ya, sini. Jadi, slope-nya ini harus dibuat dalam bentuk negatif, karena kalau kalian nanti mendapatkan titik yang seperti ini, ya, nah kalian dapat titik masuknya di sini, sedangkan kurva timbangan kita adanya di bawah, situ. Kurva timbangan kita adanya di bawah. Kalau kita buat slope-nya itu positif, positif versus positif, ya. Kalau kita buat slope kita positif, berarti positif itu ya. Kalau positif itu berarti slope kita itu ada di sini daerahnya. Nah, kalau daerahnya di sini tidak bisa menyelesaikan ini di sini kan? Kurva timbangan kita di sini. Kalau ini kita buatkan slope-nya positif, positif dengan positif seperti itu, tidak ketemu garis operasinya di mana begitu. Ya, untuk aliran cross current, makanya slope-nya harus dibuat negatif supaya garis operasi itu bisa mengarah ke kurva timbangan. Gitu ya. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Terus ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke soal yang B ya. Soal yang B itu diketahuinya sama kan? Sama ya. Sampai sini sama nih.
sampai sini sama kan? Tapi ininya Y4 ya. Sebentar. Nanti kalian jadi bingung kalau langsung ke situ. Nah, ini soalnya dilihat soal yang B itu menjadi 4 stage ya, 4 stage cross current. Tadi kan 1 stage saja, sekarang 4 stage cross current. Hasil akhirnya sama ya, hasil akhirnya adalah ini. Jika diinginkan mengolah kandungan warna menjadi 10% dari warna awalnya, tapi menggunakan 4 stage. Menggunakan 4 stage. Jadi ini bukan Y1 tapi Y4 ya. Y4 sama dengan 10% dari Y0 ya, dari Y0. Situ. Dari Y0. Nah, sekarang kita buat dari kupas timbangannya. Kupas timbangannya mana? Tapi nggak bisa di copy gitu. Ini kupas timbangannya ya. Ini ya. Oke. Kembali kita plotkan ya, kita plotkan lagi sekarang 4 stage ya. 4 stage-nya sama seperti ini. Gimana cara gambarnya 4 stage itu? Saya ambil aja deh daripada saya bikin lagi. Saya ambil dari sini ya. 4 stage. Nah, jadi selalu diingatkan bahwa kalian itu harus menggambarkan apa cascade-nya ya. Kalau kalian tidak menggambarkan cascade-nya, ya nanti jadi bingung sendiri begitu. Ya. Gambarkan cascade-nya seperti ini misalkan ya. Digambarkan. Nah, yang kita tahu adalah yang masuk laju alirnya adalah 1000. Sedangkan yang keluarnya adalah laju alir tetap 1000 ya di ini. Hanya yang nanti yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak adsorben yang harus saya gunakan begitu kan di sini. Nah, warna awal ketika masuk Y0 9,6, keluarannya adalah 0,96. Sedangkan adsorbennya tidak dikatakan mengandung pengotor ya. Adsorben itu dikatakan tidak mengandung pengotor sehingga ininya 0 semua. Nah, ini sehingga kandungannya X0-nya ya, X0 di stage 1, X0 di stage 2, X0 di stage 3, X0 di stage 4 itu adalah murni. Oke, kalau gitu kita plotkan dulu stage pertamanya, yang masuk dengan yang masuk stage pertama itu. Kita plotkan. Kok yang gitu sih? Susah. Oke, kita buatkan saja plotnya dari sini. 9,6 dengan 0, titiknya di situ ya. Itu. Kemudian batasannya itu seperti biasa, kalian punyanya adalah Y4. Y4-nya adalah 0,96. Jadi batasannya ada di sini. Nah, itu ya. 0,96. Dengan batasan akhirnya di ini kok kayaknya enggak lurus.
Ya itulah. Oke ya. Nah, dengan batasannya 0,96 dan dia akan bertemu dengan kesetimbangannya. Jadi terjadinya kesetimbangan di akhir itu ketika Y4-nya adalah 0,96. Pasangannya X4-nya itu sudah ketahuan. Ya. X4-nya itu sudah ketahuan yaitu di sini. Nah, itu. Nah, itu adalah Y4 ya. Jadi saya masukkan di sini adalah Y4. Kok Y4 ini adalah X4. Nah, itu adalah X4-nya. Tapi permasalahan kita sekarang X1-nya berapa? X2-nya berapa? X3-nya berapa? Situ kan. Berapa X1-nya? Nah, yang kita tahu adalah awalnya itu adalah di sini 0 dengan 0 dengan 9,6 ya pasangan. Jadi yang awalnya 0 dengan 9,6 akhirnya adalah di X4 ini X4, Y4 ya. Awalnya di X0, Y0 akhirnya di X4, Y4. Nah, kita harus cari tahu X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ini ada kalau keluaran dari cross current itu ya pokoknya keluaran dari stage. Kalau setiap keluaran dari stage itu akan berada pada kondisi setimbangnya ya dalam keadaan setimbang. Nah, caranya kalau untuk adsorpsi ya kalian cari garis sembarang saja, bebas. Kalian mau garisnya gimana? Silakan dihitung, dibuat. Misalkan yang ini garisnya ya. Awalnya saya mau ke sini biar gampang, gitu ya. Saya kasih warna biru, hijau aja. Saya kasih warna hijau, itu, ya. Terus baca titiknya, ya. Nah, ini titiknya di sini kan. Nah, itu baca Y-nya berapa? Y-nya bacanya ke kiri ya, kalau kalian mau mencari Y-nya. Nah, ini tapi sebetulnya tidak perlu digambarkan begini kalau membaca begitu ya. Jangan baca ke kiri. Ini adalah Y1 ya. Itu adalah Y1. Oke. Sedangkan yang ke bawah itu adalah X1-nya. Nah, itu. Ya. Ini adalah X1-nya. Jadi nanti untuk slope pertama kalian pakai persamaan ini. Ya, slope pertama itu pakainya yang ini. Stage pertama. Ini trial 1, stage 1. Ya. Stage 1 berarti 9,6, 0,9. Ininya bukan 0,96 Y-nya. Y-nya berapa tadi ya? Y-nya berapa itu?
8,5 ya. Sebetulnya keseimbangan sih harusnya bisa lihat di kurvanya, bisa lihat di tabelnya. 1000 itu 8,6. 8,6 ya. Tadi kan saya paskan. Jadi yang ini adalah 8,6. Di bawahnya X1-nya adalah 1000. Nah, dihitung. Berapa? Berapa itu? Berapa ya ini? 1 dibagi 1000 ya. Kali 1000. Saya 1 dong. Sama dengan 1 ya. S sama dengan 1 kilogram ya. 1 kilogram. Jadi S1 stage 1 itu hanya perlu 1 kilogram. Betul ya 1 ya? Ya. Hanya perlu 1 kilogram. Sudah. Oke. Nah, stage keduanya bagaimana? Stage keduanya itu akan dimulai dari ini ya. Stage kedua mulanya adalah Y1 dengan X02. Itu. Jadi awalnya dari Y1 yang kita dapat tadi ya, dengan X02. Yang ini. Titiknya di situ tuh. Ya. Kan 0, Y1, berarti titiknya ini. Nah, garisnya, slope-nya mau bagaimana? Slope-nya dari Y1 tadi, ini mau dibuat bagaimana? Kalian bebas, trial aja. Mau ke sini, boleh. Ya, biar gampang hitungnya, saya pas-paskan dengan titik-titik yang ada di situ. Ke situ. Oke, kita baca lagi. Baca Y2-nya. Nah, ini Y2-nya. Baca Y2-nya berapa di situ. Ya. Y2 berarti sekitar 4,3. Ya. Ini 4,3 nih, Y2. Kemudian X2-nya berapa? Baca ke bawah. Lama. Nah, ini adalah X2-nya. Ini adalah X2. Yang ini adalah Y2. Oke. Terus hitung. Dihitung berarti di sini inputannya adalah bukan Y0 lagi, tapi Y1 minus Y2 dengan X02. X02-nya kalau di situ ya. X02, X2. Jadi awalnya itu adalah 8,6 kan? 8,6. Y2-nya tadi 4,3 ya. 4,3. Sedangkan X02-nya 0. X2-nya berapa? 660 aja ya. 660. Nah, ini hitung berapa? Berapa S2? Ada yang bisa menghitungkan nggak? 6,51 kilogram. Sudah, stage 2 selesai. Kita harus membuat
4 stage ya. Jadi ini ada stage keempat sekarang. Stage 4. Sini deh stage 4. Stage 3 dulu. Stage ketiga. Stage ketiga itu dimulai lagi dari sini. Dari sini ya, dari Y2 tadi. Y2-nya benar nggak titiknya di sini? Kalau titiknya di sini berarti X3-nya ya, Y2 dengan X3 itu 0. X3-nya itu 0 ya. Jadi betul titiknya di sini. Kalau X3-nya ada angkanya, misalkan angkanya berapa? Perbandingannya misalkan 100 begitu ya. Kalau di sini 100, kalau 100 anggap. Maka titiknya bukan di sini, tapi titiknya di X100. Nah, di sini taruh titiknya nanti ya. Kalau nanti ternyata adsorben di sini tidak murni begitu ya, ada warnanya sebanyak 100 misalkan 100 unit per kilogram karbon. Berarti titik kalian nanti di sini, titik terus mengambil slope-nya dari sini nanti. Tapi karena murni semua, kita ambilnya dari titik 0, x-nya 0. Ya. Nah, berikutnya membuat slope-nya. Slope-nya ambil dari inputan stage ketiga kemana? Ke sini aja ya, biar gampang hitungnya. Ini slope ini tidak harus sejajar ya, tidak harus sama slope-nya. Kalian boleh ambil, kalau X3, nah yang tidak boleh mengambil adalah kalau sudah dari awalnya di sini, kalian ambil slope-nya ke atas seperti itu. Karena ini slope-nya tidak sesuai dengan tadi min Y min X begitu ya. Kalau ini berarti X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini salah slope-nya kalau seperti ini itu jadi salah karena X-nya positif, Y-nya itu jadi positif. Harusnya Y-nya negatif, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Jadi slope-nya harus, kalau misalkan mau, nah begini pun tidak boleh karena Y-nya 0. Sejajar pun tidak boleh ya. Nah, kalau misalkan diturunkan sedikit saja, begitu. Nggak apa-apa sih, ya kalau diturunkan sedikit aja. Itu nggak apa-apa. Tapi ya nanti perhitungannya tidak jauh beda. Begitu. Nah, saya supaya gampang menghitungnya, saya akan ke titik itu, ke titik setimbangan. Ya. Situ. Nah, dibuatkan lagi ya, cari Y3-nya. Y3-nya adalah ini. Ya. Kemudian cari X3-nya. X3-nya adalah yang itu. Pas 400 ya. Ini adalah Y3. Yang ini adalah X3. Nah, itu X3-nya. Kemudian dihitung lagi. Kalau sudah ketemu, dihitung lagi. Hitung. Stage ketiga. Y2 min Y. Ya. Bisa diandu nggak? Nggak bisa diandu ya. Ini aja gitu. Nah, Y2 minus Y3. Ya, X03. Sini X03 minus X3. Gitu. Jadi sekarang X2-nya tadi 4,3 ya. Y3-nya berapa? Y3 berapa sih? Tadi Y3 berapa ya? Di sini itu sekitar 1, berapa? 1,7 ya. Lihat dari tabelnya 1,7. X03-nya 0,
X3-nya itu adalah 400. Nah, berapa nih? Berapa? Coba dihitungkan. 6,5. 6,5 juga? Oke, nggak apa-apa. Oke, ini X3 ya. Ini S3 ini. Nah, sekarang kita masuk ke stage terakhir. Stage terakhir, stage 4. Stage 4 itu tinggal dilihat inputannya. Inputannya berarti yang ini kan. Y3 dengan X04, 0 di situ. Tapi outputnya, produknya itu sudah ada. Yang ini Y-nya 0,96, X-nya adalah ya pasangannya itu, pasangan di timbangannya. Jadi slope-nya itu wajib kita tidak bisa mengarang lagi. Ya, tidak boleh mengambil sembarang kalau yang ini. Jadi dari stage keempat nah, dari stage ketiga itu ya, kalian dari stage ketiga itu slope-nya harus masuk untuk stage keempat ya. Untuk stage keempat itu dari Y3 harus ke titik timbangan, harus ke 0,96 Y-nya. Y-nya harus 0,96. Jadi yang terakhir slope-nya harus seperti ini. Untuk yang trial 1 ya, wajib seperti ini. Nanti kalau untuk yang trial berikutnya, pokoknya wajibnya ketemu di ujung ini ya, di ujung keluaran stage 4 gitu. Jadi yang wajib itu yang masuk di stage ke-1 dan di keluaran stage ke-4. Itu titik awal titik akhirnya harus di situ begitu. Jadi titik awalnya ini ya 0,x0, terus kalau kita buatkan ininya jalan operasinya itu dari titik ini kita seperti ini operasinya, terus begitu ya. Nah, akhirnya ada di sini. Ya, intinya begitu. Nanti kalau mau dibuatkan stage berikutnya juga harus awalnya dari sini, awalnya dari X0,0, akhirnya di X4,4 nilainya yang itu. Nah, jadi stage keempat itu tinggal dibuatkan Y3 minus Y4 X04 ini X4. Y3-nya 1,7, Y4-nya 0,96 ya. 0,96. X04-nya 0, X4-nya itu adalah 275 tadi ya? 275. Nah, berapa tuh? (2,7). Nah, kalau kalian sudah selesai 4 stage ini, kemudian total adsorben yang diperlukan sama dengan, nah sama dengannya itu sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 ya, sama dengan berapa tuh? 1 tambah 6,51 tambah 6,5 tambah 2,7. Apa itu? Berapa itu? Oh, saya salah, koma ini harusnya pakai titik di sini. 16,71 sama dengan 16,71 kilogram. Salah juga, nggak boleh pakai kilogram di sini.
kilogram ya, situ ya. Sudahlah pakai ini aja. Sama dengan 16,71 kilogram. Nah, kalau yang di atas ini berapa sih tadi? Kok kita belum hitung ya? Ini tolong hitung dulu ya, ini berapa? S-nya berapa ini? Kita bandingkan nanti. Kalau satu stage dengan 4 stage, banyak mana? Gitu. Atau lebih sedikit mana sebetulnya ya. Yang diinginkan kan yang paling sedikit ya. Absorbennya paling sedikit mana? Berapa nih? 31,4 kilogram. Nah, jadi kalau satu stage saya perlu 31 kilogram. Kalau 4 stage saya hanya perlu 16,7 kilogram. Lumayan ya. Berkurangnya hampir setengahnya. Kalau 4 stage itu hanya perlu lebih sedikit begitu absorbennya itu. Tapi ini baru trial pertama ya. Trial pertama kita seperti itu. Jadi stage 1 pakai 1 kg, stage 2 pakai 6,5 kg, stage 3 pakai 6,5 kg, stage 4 nanti pakai 2,7 kg. Ya, cara pengerjaannya nanti begitu kalau kalian secara praktiknya begitu kita praktikan. Nah, tapi untuk yang 4 stage ini kita baru trial pertama. Nah, berikutnya dibuat trial kedua. Ya. Karena absorpsi itu kan seperti bandul saya katakan. Kalian trial seperti ini nanti cari yang paling kecil begitu ya. Nah, sekarang kita coba trial kedua. Trial kedua warna trialnya kuning kayak kuning. Merah jangan karena itu merah. Orange ya. Orange atau biru. Orange deh, orange yang aja. Ya. Nah, trial kedua, stage pertama ke sini. Terus ke sini. Nah, ini hasil akhirnya di sini. Kalian hitung sendiri ya. Nanti kasih tahu ke saya. Berarti yang keduanya ya ini stage keduanya itu sekitar ini. Nah, supaya pas di angka X-nya saya paskan ke situ. Ya. Ini benar nggak nih? Itu ya. Terus berikutnya juga saya plotkan lagi supaya pas angka X-nya saya plotkan ke X3. X3. Berarti nanti X3 ya. Ya, apa deh. Berarti yang kalau kita plotkan ke X3 berarti ini akan sama nih yang stage keempatnya. Kalian tidak perlu ngitung lagi. Sama ke situ. Enggak bagus ya karena nanti berimpit. Saya plotkan ke sini nih. Ya, garis yang ini aja nih. Ya. Situ. Nah, stage terakhirnya itu berarti yang ini. Ya, gitu. Sekarang kita lihat
Kalau seperti ini pas tidak. Nah, ini juga tidak pas. Itu sudah aja dianggap pas. Yang terakhir adalah ini. Oke, sudah jam 9 lagi ya. Bisa nggak dicari? Kayaknya kalau menghitung begini kayaknya cepat deh ya. Coba kalian cari deh. Nanti saya suruh satu orang untuk apa? Untuk uh, menghitung itu ya, menyebutkan. Silakan dicari. Kelihatan nggak? Oh, 10 menit itu kelamaan ya, 10 menit. Menghitung gini aja terus 10 menit kayaknya kelamaan. Sekarang jam 9 pas, jadi jam 9 lebih 5 ya. Jadi masing-masing kayaknya bisa 9 lebih 5 harusnya bisa dapat. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai? Ini pada kemana ini? Ini cuma 14 orang ya. Selesai belum? Ntar ya, saya foto dulu. Print screen. Oh, jangan-jangan kalian ada di situ ya. Coba on cam deh. Ada di situ nggak kalian deh? Udah selesai belum? Sudah ada yang selesai? Berapa dapatnya? Bentar. Silahkan di off cam lagi aja ya. Off cam lagi aja. S1. 3. Kenapa sih koma-komanya? Ntar. Ternyata kebiasaan. Terus 4. 15,2. Kan komanya gitu lagi. Sudah ya. Nah, ternyata kalau dengan metode yang kedua, yang coklat itu, yang coklat ya, itu dapatnya lebih sedikit dibandingkan yang pertama. Jadi kalian nanti trialnya pilihnya adalah yang trial kedua ya. Nah, untuk UAS itu minimal seperti ini. Minimal 2 trial seperti ini. Terus kalian ambil yang paling
rendah, ya. Minimal 2 trial. Sebetulnya trialnya bisa banyak, kalau kalian mau bikin lagi, begitu ya. Yang jelas ini harus 4 kali, 4 stage. Kalau disuruhnya 4 stage, ya 4 stage, begitu ya. Ternyata yang trial kedua dapatnya lebih sedikit. Jadi ya yang kita pilih yang trial kedua, begitu ya. Gitu. Oke, itu cara mengerjakan soal nomor B. Ada yang mau tanyakan tidak? Cukup paham nomor B? Ya. Nanti trialnya bebas ya, kecuali ya hati-hati bebas kecuali ujung-ujungnya itu, awalnya dan ujung akhirnya. Ini yang harus kalian harus patokannya tetap lihat. Ujung awal dan ujung akhir itu harus sama. Ada di situ gitu titiknya. Kalau selama perjalanannya ya silakan kalian atur-atur sendiri. Ya, berikutnya soal C ya. Soal C itu apa sih? Berikutnya adalah soal C. Apakah soal C itu? Soal C itu dilakukannya dengan 4 stage counter current. Kita tadi sudah 4 stage cross current, sekarang kita pakai 4 stage counter current. Dibuat cascade-nya dulu aja ya, atau dicatat dulu lah. Dicatat dulu seperti biasa datanya, diketahuinya apa. Nah, ininya sama nih. Ya, ininya sama. Speednya 1000, L0-nya sekian, Y0-nya 9,6, Y4, Y4, Y4 ya. Iya betul Y4, dari Y0 ke Y4 betul. X0 itu adalah 0. Oke. X0-nya 0. Nah, kita buatkan cascade-nya. Saya ambil dari sini aja cascade-nya itu. Cascade-nya dari sini. Ya. Cascade-nya yang ini. Oh, ini B sih. C kan. Nah, cascade-nya yang itu. Saya pindahkan ke sini. Wah, kacau ya. Ininya terlalu kecil. Nah, gitu ya. Ya sudahlah, gini ya. Nah, terus kita harus punya kupas timbangan. Jadi saya ambil lagi kupas timbangannya dari sini. Loh, kok. Ini adalah kupas timbangannya. Nah, kita plotkan, sekarang plotkan kalau untuk counter current bukan yang masuk dengan yang masuk ya. Kalau cross current tadi kan yang masuk dengan yang masuk, yang keluar dengan yang keluar. Cross current kan seperti itu timbangannya ya. Situ. Nah, kalau counter current kalian memplotkannya jadi pertama adalah yang bagian top kolom dan bottom kolom. Ya, plotkan top kolom dengan bottom kolomnya.
Nah, sekarang kita plotkan. Top kolom dulu deh, kita plotkan. Ya, nolnya 9,6. Ya, nolnya 9,6. 9,6 ya. Nah, ini 9,6 batasannya. Di situ. 9,6 itu kok tinggi banget sampai 10. Sinilah. Itu saya salah ngambil. Biarin. Sini ya, 9,6 itu batasannya sampai situ. Kalau kupas timbangannya ternyata tidak mencapai sini, kalian bisa perpanjang. Ya, ini bisa perpanjang aja. Jadi kalau mau diperpanjang, kalian tinggal tarik garis. Ya, dari sini ke situlah, tarik garis begitu ya. Tarik garis sendiri aja. Ini kan kurvanya halus seperti ini, terus diperpanjang lagi. Oke. Nah, batasannya ini. Kalau ini diperpanjang itu harus tambahkan sih pasangannya. Mungkin perpanjangnya begini lah. Nah, itu ya, panjangannya misalkan itu. Terus yang output, yang bagian bottom column, yang bagian bottom column-nya diplotkan. 0, X0-nya 0, Y1-nya Y1. Ini bukan Y1 mungkin ya. Ini GNP namanya. GNP-nya adalah 0,96. Nah, itu pasangannya di situ. Jadi dia 0,96 itu dari sini dengan 0. Titiknya di situ tuh. Ya. Titiknya itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari slope-nya. Berapa slope-nya? Berapakah slope-nya? Saya tahu slope. Kira slope-nya berapa? Ini selanjutnya adalah kita mencari slope-nya ya. Ini slope-nya. Slope-nya itu perpotongannya dengan bagian atasnya. Ya, bagian ini. Bagian top kolom itu ya 0,x1. Jadi kalian misalkan ini warnanya saya buat merah, beige-nya saya besarkan. Nah, misalkan ini slope-nya trial gitu ya, trial misalkan slope-nya ini. Terus sudah betul belum? Tahunya slope ini betul dari mana? Tahunya saya slope ini betul. Gimana caranya? Tahunya dari mana? Kalau mencari adsorben minimum, ini ke ujung sini ya. Kalau dia tidak memotong kupas timbangan, berarti dia betul. Ini adalah mencari adsorben minimum. Adsorben minimumnya ini. Nanti baca X1-nya berapa, terus kalian gunakan persamaan slope untuk counter current. Counter current itu slope-nya seperti ini. Ya. Untuk counter current. Nah, ini slope untuk counter current ya. Kalian cari slope-nya adsorben minimum. Adsorben, tapi ini kalau soal ini tidak harus mencari adsorben minimum. Kalau diperlukan mencari adsorben minimum, kalian tarik garis dari ujung yang ini, yang bottom kolom itu, bottom kolom ke perpotongan antara batasan ini ya, batasan Y1 dengan kupas timbangan. Nah, kalau sampai terjadi setimbang di sini, memotong di garis timbangannya, garis operasi,
memotong dengan garis timbangan pada saat target yang diharapkan, maka ini adalah adsorben minimumnya. Adsorben minimum kalian. Masukkan ke persamaan ini, ya nolnya berapa, YN-nya kan ada ini 96, X1-nya yang itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita kan bukan mencari adsorben minimum, tapi tujuan kita adalah mencari 4 stage counter current. 4 stage counter current. Jadi harus bagaimana? Kita harus trial slope, ya. Batasannya adalah garis ini nih, titik garis putus-putus merah itu. Nah, misalkan ke sini. Misalkan di situ. Ya. Saya trial slope saya seperti ini. Kemudian saya buatkan stage-nya. Stage-nya harus 4 pas. Ya. Harus 4 pas. Saya bikinnya dari pakai segitiga aja ya, biar gampang. Ini segitiga. Ini stage-nya ya. Jadi tarik garis tarik garisnya. Jadi kalau digambarkan itu sebetulnya gini. Menggambarkan stage-nya sebetulnya seperti ini. Kalian tarik garis dari ujung atas, top kolom, ke garis timbangan. Ya. Terus tarik ke kiri, ke garis operasi lagi. Dari garis operasi ke garis timbangan lagi. Timbangan ke operasi lagi. Terus. Sampai terbentuk 4 stage. Ya. Sampai terbentuk 4 stage di situ. Oke. Jadi saya buatkan dari sini segitiganya. Segitiga ini. Saya tarik garis ke timbangan. Saya tarik garis ke operasi. 1. Kemudian berikutnya saya tarik garis dari sini ke timbangan. Timbangan. Tarik garis ke operasi. Ya, bisa operasi. Nah, ini baru ini dapatnya enggak 4 stage ini. Ternyata dapatnya hanya dua stage. 2 stage. Iya, ini kan tidak 1 stage. 2,8 stage. Trial pertama salah. Supaya stage-nya lebih banyak, kira-kira harus lebih landai atau harus lebih tajam? Harus lebih stiff, lebih tajam, lebih stiff gitu ya, lebih stiff itu lebih berdiri. Ini garis ini ya, garis slope-nya harus saya tarik ke kiri atau harus saya tarik ke kanan? Ke kanan, Pak. Kanan ya. Ke kanan, ke situ. Kalau di sini tadi yang di 800 ternyata dapatnya cuma 2, sekian. Kalau yang di 900 coba kita lihat ya. Dapat 4 stage enggak saya? Ya sudahlah segitu. Dua, tiga. Kayaknya masih 3 sekian ya. Ya kalau dibulatkan 4, tapi kayaknya kita harusnya dapatnya pas 4. Kayaknya masih kurang. 900 itu kayaknya masih kurang. Jadi kita tarik ke kanan lagi. 950 ya. Gitu. 950. Kok gitu. Oke. Tiga
Pas nggak nih? Nah, kayaknya pas. Pas tuh. Anggap aja pas ya. Daripada saya trial lagi capek. Jadi sudah dapat tuh tepat 4 stage. Ya. Tepat 4 stage. Nah, kalau sudah dapat tepat 4 stage, berikutnya adalah catat nilai X satunya, yaitu yang ini. Perpotongannya yang di sini itu. Ya, nah ini nih. Nah, itu adalah titik top kolomnya. Ya. Titik top kolomnya kita baca X-nya sini. Kita baca X-nya yaitu ini adalah X1 keluaran dari top kolom. Ya. Saya kasih X1-nya. Nah, ini adalah X1. Kalau sudah dapat X1-nya, kalian masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini, Ctrl C, ini slope-nya kan. Ctrl V, S-nya yang kita cari, L-nya 1000, Y0-nya, Y0 tadi 9,6 ya. 9,6. YN-nya berapa? 0,96. 0,96. Nah, X1-nya itu adalah 960 mungkin ya. 960 mungkin. Ya, sekitar itulah. X0-nya adalah 0. Nah, jadi kalian akan dapat nilai S-nya. Berapa S-nya? 9 kg. Nah, itu. Nah, jadi dapatnya adalah 9 kg. Sudah pas apa ya namanya? Adsorbennya 9 kg. Nah, kalian bisa bandingkan sekarang. Kalau cross current satu stage dapatnya 31 kg. Kalau cross current multi stage 4 stage dapatnya adalah 15 kg. Kalau pakai counter current itu saya hanya perlu 9 kg. Situ. Jadi yang paling bagus yang mana begitu kan? Jadi kalian bisa analisis lah. Nanti soal itu ada penjelasannya, harus ada penjelasan seperti itu ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalian akan pilih yang mana begitu. Mau cross current, mau counter current, atau seperti apa. Nah, caranya begitu untuk absorpsi. Jadi yang kalau cross current multi stage di trial, yang counter current juga di trial ya. Tapi kalau disuruhnya 4 stage harus pas 4 stage begitu ya, tidak boleh nanti 3,5 dibulatkan 4 begitu. Nanti nilai ininya tidak maksimum ya. Nilai ininya jadinya terlalu ini ya. Tidak pas gitu, tidak sesuai. Karena kalau 3,5 itu bisa saja ini kan sebelah sini kan di 900. Kalau 900 kalian dapatnya lebih besar dari ini harusnya. Begitu. Kalau di sini minimumnya ya, tidak mungkin kurang dari minimum ya. Karena kalau kurang dari minimum tidak akan tercapai ini nih hasilnya ya. Tapi kalau pakai solvent minimum, kalian tidak bisa menentukan jumlah stage-nya karena jumlah stage-nya akan tak berhingga ya. Begitu.
Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Kayaknya clear ya, bisa ya? Ada yang mau filenya? Atau mau Boleh. bikin sendiri aja? Kalau mau file yang ini, saya kasih. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Oke, saya tutup file ini. Caranya gitu aja sih. Kelihatannya absorpsi itu gampang kok gitu ya, asal mau ngerjain aja. Yang agak susah tuh absorpsi, distilasi itu susah. Oke, saya stop share deh kalau gitu. Sudah ya? Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanyakan, jadi kita ujian itu kalau tidak salah hari Rabu tanggal 17 ya. Nanti saya akan berikan dulu pertimbangannya. Kalian nanti print ya, harus di print. Jadi jangan kayak saya ngerjain seperti itu pakai Excel begitu ya. Nanti saya tidak tahu proses yang kalian kerjakan seperti apa. Oke. Soalnya 2 sih. Cuman anaknya banyak biasalah. Nomor 1 A B C D E F G mungkin. Gitu ya. Nomor 2 begitu. Waktunya 30 menit. Waktunya 150 menit. Ya, 2 jam setengah. Jadi ya tolong dimanfaatkan saja waktunya dengan baik. Kemudian sifatnya karena susah ya inginnya sih close book begitu ya. Tapi kan kalian juga di rumah. Mungkin saya nggak tahu apakah on cam atau tidak. Saya juga saya nggak tahu lah mungkin akan on cam pada titik-titik tertentu. Kalau harus on cam terus kaliannya mengeluh nanti habis kuota gitu ya. Jadi ya mungkin open book aja lah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Ya, semoga apa yang sudah dipelajari di mata kuliah ini bisa memberikan ya ilmu lah, apa ya, mungkin pengetahuan buat kalian. Itu semoga juga bisa bermanfaat ketika kalian nanti berkarir di industri. Setidaknya kalau industri sebetulnya tidak akan seperti ini karena kita sudah pakai software, terus ya kelihatannya juga industri itu sudah punya pakemnya sendiri lah. Ya. Tapi dasar-dasarnya seperti ini yang kita ajarkan di kuliah adalah basicnya. Nah, untuk pengembangannya tentunya tergantung kalian ya. Dari basic ini terus kalian kembangkan, terus kalian terapkan. Jadi sense of engineering-nya itu yang diharapkan ya. Artinya kalau saya punya absorben sekian mungkin tidak ya. Nah, itu yang daya analitik itu yang diharapkan bisa tergali begitu ya. Karena kalau keilmuan seperti ini dipakai di industri kayaknya juga dari distilasi ya mungkin caranya begitu. Tapi sekarang distilasi itu kalau kalian pakai HISIS tinggal input keluar angka. Tapi kalian paham nggak gitu loh angka itu keluarnya dari mana? Terus angka yang dikeluarkan itu betul atau tidak? Itu paham tidak gitu kan? Betul tidak begitu ya? Kan kalian itu harusnya ya memang bukan tugasnya menghitung, tapi kalian harus dapat mengeluarkan angka yang benar begitu ya. Jangan sampai merancang itu salah. Kalau kalian merancang salah, terus kalian harus presentasi, rancangan kalian salah, presentasi itu di depan ahli-ahli juga begitu ya. Nah, kalian harus bisa mempertahankan apa yang kalian sudah hitung, sudah analisis itu. Ya. Jangan sampai nanti ketika presentasi kalian malah di apa ya? Ya kalau sidang bilangnya dibantai habis begitu ya, kalau sidang itu. Kalau lagi sidang dibantai habis mah kalian nggak masalah.
Sama kita itu tahapnya tahap belajar. Tapi kalau sudah di industri, kalian dibantai habis, itu nama kalian nanti susah naik itu. Ya, kalian jadi susah berkarir nantinya. Padahal kalian inginnya berkarir di situ, tapi kalian malah namanya tercoreng, ya jadinya susah begitu ya. Bukan banyak sih, ada alumni juga yang awalnya dia bagus begitu, tapi pada satu titik dia mungkin salah perhitungan dan akhirnya dia mentalnya jatuh, terus tidak lanjut begitu di bagian engineering seperti ini. Ya, ada beberapa alumni yang seperti itu. Sudah sampai ke dapat proyek di luar negeri sebetulnya. Ya, sudah seperti itu, tetapi mungkin karena kecerobohan atau karena ada miss, karena nanti itu kan kalian bekerjanya tidak hanya sendiri, kalian bekerja dengan tim. Kalau kalian yang harus presentasi, berarti kalian itu yang harus bertanggung jawab begitu. Nah itu kalau kalian terlalu percaya dengan teman, tidak memeriksa ulang, itu juga salah begitu ya. Karena mungkin teman hitungannya salah, ketika presentasi kalian yang harus kamu yang harus bertanggung jawabkan begitu kan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami. Jadi nanti diharapkanlah dengan belajar Overmas ini, seperti pimpinan masa, setidaknya di bagian separasinya sense of engineering-nya kalian dapat begitu ya. Oh ternyata untuk distilasi itu begini. Kalau refluksnya begitu minimum akan bagaimana, maksimum bagaimana, reflux yang bagus itu seperti apa, hasilnya akan bagaimana. Ya, itu diharapkannya bisa dapat. Oke. Ya, mungkin itu terkait dengan keilmuannya. Kemudian terkait dengan nilai, saya memang seperti itu ya. Jadi kalau saya tuh mau lihat nilai ya langsung dari apa yang kalian kerjakan begitu ya. Kalau kalian sekarang tugas itu dimasukkan ke model, UAS itu ada di model, UTS ada di model. Yang belum diperiksa ya belum ada nilainya memang. Tapi ya semuanya itu penilaian akan ada dari situ ya, akan ada dari situ. Jadi kalian harusnya bisa memperkirakan dengan persentase itu nanti akan saya keluarkan persentasenya, nilai kalian seperti apa, nilainya seperti itu ya. Kalau misalkan ingin koreksi itu biasanya sebelum hurufnya keluar, dan itu jadi angkanya akan saya keluarkan bukan angka akhir ya, angka dari masing-masing item maka saya keluarkan, saya kasih waktu 1 hari untuk koreksi apabila ingin bertanya kenapa nilai saya segini, kenapa teman saya segitu begitu ya. Kalau mau membanding-bandingkan juga boleh. Nanti mungkin yang diperbaiki yang temannya misalkan, bukan yang punya kalian. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian berharap teman saya dapat 70, saya kok cuma dikasih 50, padahal saya mengerjakannya sama. Nah, nanti mungkin saya periksa kembali, mungkin bukan kalian yang naik, tapi teman kalian yang turun. Bisa jadi seperti itu. Ya. Saya sih terbuka ya untuk nilai, saya transparan, silakan. Tapi ya itu tadi, saya akan menilai apa adanya. Kalau kalian nanti dapatnya B ya sudah dapat B, dapatnya C ya sudah, dapatnya A ya sudah dapat A. Dan kalau hurufnya sudah keluar, saya sudah tidak ingin mendengar saya kok dapatnya segini, dapatnya segitu. Kalian bisa hitung sendiri. Dari nilai itu ada persentasenya, dapatnya apa, itu sudah bisa dihitung sendiri. Ya. Begitu, saya harapkan kalian bisa lulus semua. Ada satu tugas lagi yaitu tentang latihan adsorpsi yang ini yang harus kalian kerjakan di kertas ya. Caranya sudah saya kasih tahu, tinggal kalian kerjakan sendiri di kertas. Terserah kalian mau mengerjakan atau tidak. Yang jelas saya nanti akan memeriksa itu. Kalau tidak mengerjakan semuanya nilainya 0 begitu ya. Gitu. Teman kalian di kelas A mungkin mengerjakan, jadi kalian nilainya 0, teman kalian dapatnya 100 misalkan gitu. Ya, saya sih tidak pernah memaksa ya. Kalau tidak mau mengerjakan ya tidak apa-apa juga. Hanya ya konsekuensinya harus ditanggung sendiri begitu ya. Bukan berarti tidak saya wajibkan terus kalian nilainya juga pengen bagus begitu. Oke, masih ada tugas itu dan juga ada UAS.
Mohon dimanfaatkan dengan baik supaya kita tidak bertemu kembali di mata kuliah operasi perpindahan massa ini. Ya, saya ingin ketemu kalian di mata kuliah lain lah, ya, yang kelihatannya mungkin akan lebih menantang dibandingkan operasi perpindahan massa ini. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait UAS-nya atau terkait pembelajaran atau apa? Ya, yang tadi cuman saya minta di ini aja ulang, di repro ulang begitu. Ya. Saya sudah sajikan di Moodle, tapi tadi tuh Moodle-nya nggak terbuka ya. Mana ya Moodle saya? Share screen aja deh. Share screen aja. Sebentar. Share screen. Nah, tuh kan Moodle tuh kayak gini. Sebentar ya. Ini Moodle tadi alat banget. Tuh, masih lelet juga ya. Nah, sudah ya. Kita masuk ke minggu ke-15. Jadi ini minggu terakhir perkuliahan. Nah, di sini ada minggu ke-15, ada latihan absorpsi. Nah, ini batas akhirnya adalah di hari Kamis tanggal 10 Juni jam 23.59. Jadi malam Jumat ya batas akhirnya. Ya, nggak apa-apa lah. Jam 12 malam kurang sedikit, kurang 1 menit. Ya. Itu due date-nya. Kalau sudah lebih dari ini kayaknya sudah tidak bisa upload ya. Jadi ada 2 hari untuk mengerjakan soal kalian itu. Nah, jangan dinanti-nanti. Biasanya kalau dinanti-nanti itu kalian terus lupa dan tiba-tiba waktunya sudah habis dan kalian jadi tidak bisa upload. Ya, itu waktunya. Oke? Ada yang lain yang mau tanyakan? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya kira kuliah hari ini sampai di situ dulu. Saya doakan kalian bisa lulus semua ya. Tetap semangat untuk belajarnya meskipun dalam kondisi pandemik ini supaya ya kita juga yakin kalian itu layak untuk menjadi seorang chemical engineer begitu ya. Situ. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk apa ya kesabaran dan juga kerjasamanya dalam mengikuti pembelajaran operasi perpindahan massa ini. Semoga kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya. Ya, Pak.